Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Mulia, NIM 4241210010 dari kelas PSKM 24A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jantung dan kesehatannya. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi nih ya, mengenai anatomi organ yang menakjubkan dari si jantung tersebut, kita juga perlu tahu nih bahwa fungsi jantung itu sebenarnya ialah sebagai pompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh organ paru-paru. Di mana hal ini bisa membuktikan bahwa fungsi jantung itu sebagai alat atau organ pompa darah pada manusia. Nah, serta bisa membersihkan tubuh dari hasil metabolisme ataupun karbon dioksida. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk melaksanakan fungsi tersebut, jantung juga memerlukan ataupun mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh. Nah, selanjutnya dipompalah ke paru-paru. Dengan cara apa? Dengan cara darah pada jantung diambil dari oksigen dan membuangnya pada karbon dioksida. Nah, pada jantung darah yang kaya akan oksigen ataupun oxygenated blood yang berasal dari paru-paru dipompa ke jaringan seluruh tubuh manusia. Nah, setelah kita tadi udah bahas mengenai definisinya, terus juga fungsinya, nah sekarang kita akan bahas nih mengenai bagian luar jantung. Nah, bagian luar jantung itu meliputi apa saja? Itu yang pertama ada perikardium, kemudian ada dinding jantung, kemudian ada bilik jantung, dan kemudian ada katup jantung. Nah, setelah slide ini di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi ataupun definisi-definisi dari bagian-bagian luar jantung tersebut. Nah, yang kita bahas pertama itu ialah perikardium. Nah, jantung dan pembuluh darah utama dikelilingi dan tertutup oleh struktur seperti kantung yang disebut perikardium, di mana perikardium ini terdiri dari dua bagian, yaitu perikardium fibrosa luar yang terbuat dari jaringan ikat, fibrosa padat dan membran dalam berlapis ganda atau perital dan visceral perikardium. Nah, serat perikardium ini melekat pada tulang belakang, diafragma, dan bagian lain dari tubuh oleh ligamen. Nah, selanjutnya itu ada dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan jaringan, epikardium luar, tengah, mikardium, dan endokardium bagian dalam. Fungsi epikardium luar sebagai lapisan pelindung terluar yang mencakup kapiler darah, kapiler getah bening, dan serabut saraf. Lapisan dalam yang disebut mikardium yang merupakan bagian utama dari dinding jantung terdiri dari jaringan otot jantung, di mana jaringan ini juga bertanggung jawab untuk kontraksi jantung yang memfasilitasi memompa darah. Lapisan dalam disebut endokardium yang dibentuk dari jaringan epitel dan ikat, yang juga mengandung banyak serat elastis dan kolagen, atau biasa ada protein utama dan jaringan ikat. Nah, terus juga ada jaringan-jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah dan serat otot jantung khusus yang disebut sebagai serat Purkinje. Nah, selanjutnya itu ada namanya bilik jantung, di mana jantung manusia juga memiliki 4 ruang, yaitu ada ruang atas yang dikenal sebagai antrium kiri dan antrium kanan, sedangkan untuk ruang bawah disebut sebagai ventrikal kiri dan ventrikal kanan. Nah, 2 pembuluh darah yang disebut ada vena cava superior dan vena cava inferior. Masing-masing membawa darah terdeoksigenisasi ke antrium kanan dari bagian atas dan bagian bawah tubuh. Antrium kanan memompa darah ini ke ventrikal kanan melalui kutub trikuspid, di mana ventrikal kanan juga memompa darah ini melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis yang membawa ke paru-paru. Nah, di mana dia juga membantu untuk mengembalikannya kepada oksigen. Nah, antrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui pembuluh darah paru-paru dan memompa darah ke ventrikal kiri melalui bikuspid atau mitral. Nah, yang terakhir itu ada namanya katup jantung. Pada dasarnya, katup dalam jantung itu diklasifikasikan menjadi 2 jenis katup. Namanya ada antrioventrikular ataupun caninus dan katup semilunar. Yang pertama adalah katup antara antrium dan ventrikal, sedangkan yang kedua berada di bawah ventrikal. Katup trikuspid dan bikuspid ataupun mitral, katup antiventrikol dan katup paru-paru dan aorta adalah katup semilunar. Katup ini juga memungkinkan untuk darah mengalir hanya dalam satu arah dan mencegah arus balik jantung. Nah, di balik itu semua juga ada namanya siklus kardiak, di mana siklus kardiak ini merupakan peristiwa di mana jantung berawal dari permulaan denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Nah,
Siklus jantungnya ini terdiri dari periode sistol ataupun kontraksi dan pengosongan isi, dan diastol atau relaksasi dan pengisian jantung. Antrium dan ventrikal mengalami siklus sistol dan diastol yang terpisah. Kontraksi terjadi akibat penyebaran ekstaksi ke seluruh jantung, sedangkan relaksasi timbul setelah relapolasi otot jantung. Siklus jantung terdiri dari dua periode, yaitu kontraksi atau sistol dan relaksasi atau diastol. Selama sistol jantung memompa daerah ke seluruh tubuh ataupun keluar, dan selama diastol juga akan terisi kembali oleh darah. Nah, mungkin akan ada yang bertanya-tanya nih, mengapa jantung berdetak dan mengeluarkan bunyi ketika berdetak? Di mana sebenarnya itu jantung ini juga berdetak karena jantung ini sendiri juga merupakan organ-organ penting lah, ataupun organ-organ tersendiri lah dibanding dengan yang lainnya. Nah, suara jantung adalah suara yang dikeluarkan oleh jantung akibat penutupan katup-katup jantung dan adanya aliran darah yang melalui jantung. Nah, dokter juga biasanya menggunakan stetoskop nih untuk memeriksa pasien dengan mendengarkan suara jantung yang memberikan informasi penting tentang kondisi jantung tersebut. Nah, selama siklus jantung secara normal dapat didengar dua bunyi, jantung utama dan stetoskop, maka bunyi jantung utama bernada rendah, lembut, dan relatif lama sering disebut bunyi loop. Nah, mungkin akan ada pertanyaan yang muncul lagi nggak sih mengenai apa sih yang mengontrol detak jantung? Nah, sebenarnya yang mengontrol detak jantung itu selalu diatur oleh urat syaraf. Biasanya kedua urat syaraf tersebut selalu berada di dalam keadaan seimbang dan dengan sendirinya perbedaan detak jantung tidak terlalu besar. Nah, jantung ini juga bermanfaat banget nih bagi kesehatan, dimana makin bertambahnya usia seseorang akan mempengaruhi banget nih dengan fungsionalitas jantung itu sendiri. Nah, hal ini berarti karena jantung bekerja secara terus-menerus selama berangsur akan mengalami penurunan, dan hal ini akan semakin drastis penurunan fungsi jantung apabila terdapat keadaan lain yang mempengaruhi fungsi jantung itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi jantung dengan kesehatannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.